Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Hamidah Zagistia dan kembali sehubungan dengan presentasi tugas mata kuliah metode pengukuran instrumen. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu Electrochemical Impedance Spectroscopy atau singkatannya AIS. AIS. Diawali dengan table of content atau daftar isi dari video ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu definisi dan fungsi, kemudian prinsip kerja, dan yang ketiga ada body plot dan diagram Nyquist, dan yang terakhir adalah aplikasi dari AIS. Diawali dengan apa itu AIS? AIS adalah sebuah teknik spektroskopi yang digunakan untuk menganalisa suatu respon dari sebuah sistem elektrokimia. Contoh, sistem elektrokimia dari sebuah proses yang namanya korosi katoda atau elektroda terhadap sinyal potensial atau arus sinusoidal dari potentiostat yang kemudian akan digunakan pula untuk mengetahui karakteristik sistem elektrokimia tersebut, terutama karakteristik impedansinya atau hambatannya. Contohnya, seperti untuk mengetahui efektivitas suatu inhibitor dalam menghambat laju reaksi suatu material. Singkatnya begini, AIS atau spektroskopi impedansi elektrokimia merupakan sebuah teknik spektroskopi yang mana pada dasarnya spektroskopi itu mempelajari atau menganalisa sebuah materi terhadap cahaya, suara, partikel, dan lain-lain yang dipancarkan ke material tersebut. Nah, pada AIS yang dipancarkan adalah sebuah sinyal. Jadi kita di sini mempelajari sebuah material terhadap pancaran sinyal. Sinyal apa itu? Sinyal potensial atau arus sinusoidal. Yang mana potensial arus sinusoidal ini biasanya ada di rangkaian AC, rangkaian listrik arus bolak-balik. Sinyal ini dipancarkan oleh potentiostat ke sebuah sistem elektrokimia atau sebuah material elektrokimia. Gunanya untuk mengetahui karakteristik sistem elektrokimia tersebut. Nah, di bawah ini merupakan instrumen dari AIS, di mana kotak yang kecil ini merupakan potentiostatnya dan tabung ini serta alat di atasnya ini merupakan sistem elektrokimia, elektroda. Ya, di dalamnya sini ada elektroda pembanding, elektroda kerja, elektroda pembantu. Nah, sedangkan yang besar ini akan dihubungkan dengan komputer untuk nantinya membaca spektral yang dibaca. Atau kita akan melihat hasil spektroskopinya di komputer ini. Lanjut, kemudian di sini ada jenis AIS. Di mana jenis AIS ini ada dua, yaitu potentiostatik AIS dan galvanostatik AIS. Potentiostatik AIS ini tujuannya untuk menganalisa respon arus sinusoidal dari sebuah sistem terhadap sinyal potensial sinusoidal. Jadi begini, jadi setelah membahas bahwa prinsip dari rangkaian AIS ini menggunakan rangkaian AC, di mana rangkaian AC itu bolak-balik. Nah, potentiostat akan memancarkan sinyal ke sel elektrokimia, ke sistem elektrokimia. Bisa disebut dengan input, yang mana nanti sistem akan memberikan respon balik ke potentiostat. Disebutnya dengan output. Nah, pada potentiostatik ini, inputnya berupa potensial sinusoidal dan outputnya berupa arus sinusoidal. Yang akan diukur atau dianalisa adalah respon arusnya tadi. Sedangkan galvanostatik ini kebalikannya, yaitu tujuannya untuk menganalisa respon potensial sinusoidal dari sebuah sistem terhadap sinyal arus sinusoidal. Kalau di galvanostatik ini, inputnya berupa arus, outputnya berupa potensial. Nah, gambar di bawah ini merupakan diagram Nyquist dari perbandingan AIS potentiostatik dan AIS galvanostatik. Di mana yang galvanostatik ini yang bentuknya kotak-kotak ini, sedangkan galvanostatik ini bentuknya agak melingkar bujur sangkar berwarna biru.
Dari diagram Nyquist di sini kita bisa melihat ya bahwa hasilnya itu hampir sama. Karena memang semestinya sebuah sistem elektrokimia yang diuji menggunakan potentiostatik maupun galvanostatik ini harusnya menghasilkan hasil Nyquist yang sama. Berikut ini adalah prinsip kerja dari EAS. Nah, di sini ada ilustrasi dari EIS, di mana ini yang biru ini adalah potentiostat dan yang pink adalah sistem elektrokimia. Di mana sesuai dengan yang telah saya ceritakan di awal, potentiostat akan memancarkan sinyal potensial atau arus AC sinusoidal tadi ke sistem dengan berbagai frekuensi pada rentang tertentu. Jadi potentiostat ini akan memancarkan sebuah sinyal. Sinyalnya nggak cuma satu, ada banyak, karena kan akan menguji perbandingannya ya. Ada banyak yang tentunya dengan berbagai frekuensi, namun dalam rentang tertentu, jadi nggak asal, jadi ada di rentang tertentu. Yang nantinya sistem ini akan memancarkan sinyal balik, output. Jadi ini inputnya, terus ini output atau responnya. Sinyal respon itu mestinya sama dengan sinyal yang di awal. Namun kenyataannya tidak. Ini dari ilustrasi ini bisa kita lihat ya, gelombang inputnya seperti apa, terus gelombang responnya seperti apa. Hal ini terjadi karena ada peristiwa offset, yaitu pergeseran fasa, sehingga sinyal respon memiliki frekuensi yang berbeda. Amplitudenya berbeda, frekuensinya berbeda. Itu karena ada peristiwa yang namanya offset, terjadi di sistem elektroniknya. Itu yang nanti akan dianalisa. Nah, kemudian respon frekuensi yang sudah didapat tadi, data-data respon yang telah didapat, akan dinyatakan dalam magnitud, respon magnitud, dan respon fasa, di mana kedua respon itu akan diplot. Yang pertama akan diplot dalam body plot, ya, gambarnya di sebelah kanan ini, yang atas magnitud versus frekuensi, dan yang bawah fase versus frekuensi. Ini merupakan body plot, plotting dari data-data frekuensi yang telah diterima tadi. Dan akan diplot dalam diagram Nyquist untuk mengukur berdasarkan kepolaran. Ini merupakan bentuk atau contoh dari diagram Nyquist, hasil dari analisis EIS. Di mana kalau tadi body plot itu kan lebih ke melihat hasil dari frekuensi-frekuensi data-data yang telah terkumpul. Sedangkan Nyquist ini adalah lebih ke membandingkan antara Nyquist sistem A dan sistem B, yang nantinya akan dianalisa karakteristiknya. Body plot. Berikutnya adalah body plot, di mana body plot ini merupakan plot untuk mengekspresikan besarnya respon frekuensi dan plot fasa body, dan juga untuk mengungkapkan pergeseran fasa. Jadi selain untuk melihat besarnya frekuensi lewat magnitud, kita juga akan melihat bagaimana fasanya ini bergeser lewat fase versus frekuensi. Jadi grafiknya ini kombinasi dari magnitud plot, fase pergeseran fase, dan juga frekuensi. Ini merupakan gambar dari body plot. Kemudian berikutnya ada diagram Nyquist. Diagram ini juga disebut dengan diagram kutub atau diagram polar, yang tujuannya sama, yaitu untuk mengekspresikan sinyal sinusoidal yang diterima. Jadi pada dasarnya memang antara body plot dan diagram Nyquist ini sama-sama untuk melihat bagaimana sih respon dari sistem elektrokimia tadi. Nah, hasil EIS akan ditampilkan dalam bentuk diagram Nyquist, di mana diagram ini berisi Z aksen yaitu real impedance dan atau versus Z double aksen yaitu imaginary impedance. Z aksen ada di sumbu X dan Z double aksen ada di sumbu Y. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa diagram Nyquist ini lebih digunakan untuk membandingkan antara sistem elektrokimia A dan sistem elektrokimia B, yang ujung-ujungnya digunakan untuk menganalisa karakteristik sistem tersebut. Terakhir mengenai aplikasi, diantaranya adalah untuk mengetahui difusi ion. Jadi
EAS digunakan untuk melihat bagaimana ion ini berdifusi dalam sebuah larutan. Seperti itu. Dan yang kedua, seperti yang telah diceritakan di awal, untuk mencari inhibitor yang cocok untuk memperlambat laju korosi. Jadi peneliti ini menggunakan EAS untuk menganalisa inhibitor mana nih kira-kira yang karakteristik impedansinya itu cocok untuk memperlambat sebuah laju reaksi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk melihat kualitas baterai, apakah masih layak pakai atau tidak. Jadi baterai ini akan diuji EAS untuk mengetahui karakteristik kelistrikan dari baterai tersebut, sehingga nanti kita bisa membaca nih kira-kira baterai ini layak digunakan atau tidak, dan bagaimana kondisi kelistrikan dari baterai itu sendiri. Nah, sampailah kita di ujung video. Terima kasih banyak yang telah menonton hingga akhir. Bila saya ada salah kata selama presentasi, mohon dimaafkan. Demikian dari presentasi dan penjelasan saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.